Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Ibu Zuyina pada materi Matematika Wajib kelas 12. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas subbab yang pertama, yaitu jarak titik ke titik. Tentunya pada bab 1 dimensi 3. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu jarak titik ke garis. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Perhatikan tabel 1.3. Nomor 1, terdapat bangun ruang berbentuk kubus ABCDEFGH. Dari sini kita bisa mengambil suatu ruas garis EA. Ruas garis EA ini adalah jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Jadi, jarak antara titik E dengan ruas garis AB adalah garis EA. Selanjutnya, perhatikan ruas garis BC. BC ini merupakan jarak antara titik C dengan ruas garis AB. Jarak antara titik C dengan ruas garis AB adalah garis BC. Selanjutnya, agar lebih jelas lagi, kita perhatikan nomor 2. Terdapat bangun ruang berbentuk balok KLMN OPQR. Di sini dapat kita lihat bahwa ruas garis OR adalah jarak antara titik R dengan ruas garis OP. Jadi, jarak antara titik R dengan ruas garis OP adalah garis OR. Paham ya? Kemudian nomor 3. Balok ABCD EFGH. Perhatikan garis DC. DC adalah jarak antara titik D dengan garis BC. Garis DC ini adalah jarak antara titik D dengan garis BC. Begitu juga dengan ruas garis EA. Ruas garis EA atau AE adalah jarak antara titik A dengan ruas garis EF. Agar bisa dimengerti, jadi jarak antara titik A dengan garis EF adalah garis AE. Gitu ya. Nah, dari 3 contoh di sini, 3 contoh gambar ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencari jarak antara satu titik dengan satu garis, jarak antara titik dengan garis, itu caranya adalah untuk mencari jaraknya, tarik suatu garis atau cari garis yang sudah ada, di mana garis tersebut dihubungkan dari titik
yang dinyatakan terhadap garis yang dinyatakan. Hubungkan dengan suatu garis di mana garis itu tegak lurus antara titik dengan garis yang dinyatakan. Paham maksudnya? Jadi, untuk mencari jarak antara titik dengan garis adalah suatu garis yang tegak lurus dari titik terhadap garis penghubung antara titik terhadap garis yang dinyatakan. Tariklah sebuah garis yang tegak lurus, sehingga jarak antara titik dengan garis itu selalu berbentuk suatu garis tegak lurus terhadap garis atau ruas garis yang dinyatakan tadi. Bisa dipahami? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, agar kalian lebih mengerti dan tidak bingung, sekarang perhatikan masalah 1.5. Diberikan suatu gambar kubus ya, ABCDEFGH, di mana panjang rusuknya adalah 2 cm. Tentukan berapakah jarak titik A ke diagonal bidang EB. Jarak antara A ke EB. Berarti untuk mencari jarak antara A dengan garis EB, tarik suatu garis penghubung antara titik A, tarik garis ke arah EB yang saling tegak lurus. Sehingga yang akan kita cari adalah A ke garis EB. Bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, AI ini adalah jarak antara titik A dengan garis EB. Paham? Oke. Nah, di sini kan tadi AB-nya sudah diketahui 2 cm ya, ruasnya 2 cm. 2 cm, 2 cm. Berarti kita harus mencari EB dulu dari Pitagoras antara AB dengan EA. 2 dengan 2, berarti EB adalah 2 akar 2 ya. Kemudian ambil satu ruas garis antara EI dengan IB. EI boleh, IB boleh. Kita sepakati untuk mencari BI atau IB ya. BI ini berarti kan setengah dari EB. Karena EB tadi sudah dicari, ketemu 2 akar 2, berarti BI adalah setengah dari 2 akar 2. Berapa? Akar 2. Setengah kali 2, 1. 1 kali akar 2, akar 2. Jadi, BI ini akar 2. Paham ya? Cari EB dulu melalui Pitagoras antara AB dengan EA. 2, 2. Ketemu EB-nya 2 akar 2. Kemudian BI ini adalah setengahnya dari 2 akar 2. Berarti akar 2. Paham? Setelah itu baru kita bisa mencari AI. Karena saling tegak lurus di sini, berarti kita mencari melalui Pitagoras antara AB dengan BI. AB-nya 2, BI-nya tadi adalah akar 2. Berarti akar dari 2 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat, berarti 4. 4 dikurangi 2 sama dengan akar 2.
Sehingga AI ini hasilnya adalah akar 2 cm. AI ini adalah jarak antara titik A ke diagonal bidang EB. Sama dengan AI, sama dengan akar 2 cm. Paham? Oke. Selanjutnya kita perhatikan masalah 1.6. Ada segitiga siku-siku ABC. Misalnya AB ini sama dengan C. AB ini adalah C ya. Kita beri simbol C. BC kita beri simbol A. Dan AC kita beri simbol B. Sesuai dengan sudut yang menghadapnya ya. Jadi AB ini sudut yang menghadapnya kan sudut C, menghadap garis AB. Berarti AB ini dimisalkan dengan C kecil. BC dimisalkan dengan A kecil dan AC dimisalkan dengan B kecil. Kemudian CD ini kita misalkan dengan D. Garis CD merupakan garis tinggi. Garis tinggi itu garis yang tegak lurus terhadap alasnya. Bagaimana menentukan D? Apabila ABC diketahui? Bagaimana cara menentukan D ini? Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kita perkecil agar kelihatan. Nah, begini. Sekarang perhatikan segitiga siku-siku ABC. Luas segitiga ABC ini berarti kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah BC, tingginya adalah AC. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali BC kali AC. BC tadi apa? BC tadi hurufnya adalah A kecil. AC hurufnya B kecil. Berarti setengah kali A kali B. Oke. Dengan cara lain kita juga bisa mencari luas segitiga tersebut melalui sisi alas BA. Berarti setengah kali BA atau AB kali tingginya adalah CD. AB itu apa? C kecil. CD tadi apa? D kecil. Berarti setengah kali C kali D. Sehingga dari sini dengan cara yang berbeda mencari luas dari setengah AB dengan setengah CD ini, tetapi hasilnya nanti sama. Sehingga kita bisa mengekuivalenkan setengah AB sama dengan setengah CD. Sama-sama memiliki setengah, kita hilangkan, berarti AB sama dengan CD. Sehingga yang kita cari tadi apa? Bagaimana cara mencari D ya? Berarti D ini kita pindahkan, kita cari D-nya. Bagaimana cara mencari D? Berarti D sama dengan AB dibagi dengan C. Sehingga dapat kita selesaikan untuk mencari D adalah AB dibagi C. D adalah AB. AB itu BC kali AC dibagi AB. Berarti garis tinggi adalah garis yang mengapitnya dikalikan, berarti BC kali AC dibagi alasnya adalah AB. Simbolnya berarti D sama dengan AB per C. Paham ya? Oke,
Jika sudah, kalian bisa latihan mengerjakan soal. Soalnya ada 5 ya. Silakan dikerjakan sebagai tugas yang kedua pertemuan hari ini. Silakan di screenshot. Nomor 1 sampai 5. Caranya sama, berarti untuk mencari jarak antara titik dengan garis adalah menarik atau menghubungkan titik tersebut terhadap ruas garis yang dinyatakan, di mana saling tegak lurus. Kemudian bisa mencari melalui Pythagoras, ya, dengan cara mencarinya melalui teorema Pythagoras sesuai dengan pertanyaan. Berarti digambar dulu baru bisa melihat yang mana yang dicari melalui segitiga yang mana, begitu ya. Untuk mencari garis tinggi bisa langsung menggunakan masalah 1.6 ini tadi, atau menggunakan dua segitiga yang di sebelahnya boleh. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.